Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua beribu-ribu nikmat. Dan tidak lupa juga kita sampaikan selawat serta salam kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Farla Adiatma dari HI 2019. Izinkan saya pada hari ini untuk menyampaikan kultum yang bertemakan orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Secara umum, kultum Ramadan pada kali ini mengajak pada seluruh umat muslim untuk senantiasa mengingat bahwa ada orang-orang yang akan merugi saat nanti di bulan suci Ramadan. Sebab ada beberapa hal yang tanpa disadari saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan menjadi sebab pahala bisa terkuras habis. Hal ini tentunya perlu diperhatikan saat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Tentu satu hal yang tidaklah kita ragukan bahwasanya berjumpa dengan Ramadan adalah salah satu nikmat yang besar. Akan tetapi orang yang mendapatkan nikmat yang besar ini belum tentu dia menjadi manusia yang beruntung. Boleh jadi ada orang berjumpa dengan Ramadan dan dia menjadi manusia yang celaka. Nauzubillahi min dzalik. Dan sungguh betapa celakanya orang yang semacam ini. Allah berikan kepadanya nikmat yang besar, namun dia malah menjadi manusia yang celaka dalam nikmat besar yang Allah berikan kepadanya. Namun lantas siapakah orang yang menjadi manusia yang celaka ini? Manusia yang merugi pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat besar kepadanya. Baik, hal ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sungguh celaka orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian yang Nabi sampaikan. Manusia yang celaka di bulan Ramadan, manusia yang celaka dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar untuk dirinya adalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, namun ketika Ramadan berakhir, ternyata Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Naudzubillah min dzalik. Padahal selama bulan Ramadan terdapat banyak sekali amal yang jika dikerjakan itu akan menyebabkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, semisal amalan berupa puasa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lewat. Demikian juga qiyam Ramadan, Nabi mengatakan, siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lewat. Masya Allah. Demikian juga sholat di malam hari saat Lailatul Qadar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, siapa yang mengerjakan sholat di malam hari dan di malam tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya yang lewat. Masya Allah, tabarakallah. Begitu banyak hadis dan dalil lain yang menyebutkan bahwa segala amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu yang pasti akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang lalu. Terdapat banyak sekali amal yang diisyaratkan di bulan Ramadan yang menjadi sebab terampuninya suatu dosa. Namun ternyata ada orang yang melaksanakan dan atau bertemu bulan suci Ramadan namun berakhir dan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Maka sungguh dia merupakan orang yang teledor dan sungguh dia adalah orang yang ceroboh. Nauzubillah min dzalik. Waktu yang Allah berikan demikian panjang, 1 bulan lamanya,
boleh jadi 29 hari menjadi 30 hari. Dan ternyata dari sekian waktu lamanya ini, dan terdapat berbagai macam amal di dalamnya, yaitu amal-amal yang menghapus dosa, dan ternyata tidak mendapatkan bagian dari orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berarti sungguh puasanya adalah puasa yang sangat tidak berkualitas. Sholat malamnya adalah sholat malam yang betul-betul tidak ada nilainya dan tidak ada harganya. Dan sholat tarawihnya adalah sholat tarawih yang tidak ada faedahnya. Dia hanya mendapatkan capek saja dari sholat tarawih yang dia lakukan tersebut. Dan yang dia dapatkan hanyalah puasa yang dikerjakan, yaitu lapar dan dahaga semata. Astagfirullah. Dan disinilah disebutkan manusia-manusia yang celaka pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari keadaan tragis semacam ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk lebih jelasnya, selain yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW tadi, siapa saja sih sebenarnya orang-orang yang dihitung sebagai orang yang lalai di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama yaitu orang yang tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya. Memang benar, di bulan Ramadan ini para syaitan itu terbelenggu. Pintu neraka ditutup dan pintu surga terbuka lebar. Akan tetapi, lawan terberat kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Para hadirin sekalian, perlu kita ingat, hendaknya ketika kita berpuasa, kita harus bisa menjaga seluruh indera kita. Bukan hanya menahan lapar dan haus saja, melainkan mata kita, telinga kita, mulut, bahkan dari tangan, kaki, dan jiwa dan raga kita semua, itu sangat perlu untuk dijaga sebaik mungkin. Mengapa demikian? Karena banyak sekali hal-hal yang kita lakukan itu bisa jadi merusak amal puasa kita tanpa kita sadari. Dan insya Allah kita semua diberi kesadaran akan hal-hal seperti ini. Insya Allah. Dan yang kedua yaitu orang yang lalai dengan waktunya. Di bulan Ramadan ini aktivitas kita ya sedikit berkurang. Akan tetapi banyak di antara kita yang lalai dengan waktu. Maka demikian, kita banyak menghabiskan waktu dengan berleha-leha. Kita menghabiskan waktu dengan tidur lama. Bahkan di kala sore hari, kita ngabuburit dengan alasan untuk menghilangkan kejenuhan ketika berpuasa. Padahal semua amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat ganda banyaknya. Masya Allah. Maka dari itu harus diingat tentang hal ini. Alangkah ruginya kalau kita melewatkan momen tersebut. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak beristiqomah. Para hadirin sekalian, di awal bulan suci Ramadan itu semua sangat bersemangat dalam menjalankan puasa. Tidak heran kalau masjid-masjid ramai oleh orang-orang yang sholat tarawih. Kemudian kita mendengarkan ramainya suara lantunan Al-Quran, di mana terdengar dan mal malah menjadi sepi. Akan tetapi ketika memasuki akhir bulan Ramadan, semuanya berputar menjadi 360 derajat kondisinya. Masjid menjadi sepi, kemudian mal menjadi ramai oleh orang-orang yang berbondong-bondong untuk mencari baju lebaran sebagus mungkin untuk keluarga mereka juga. Dan juga setiap orang itu sibuk mempersiapkan kue lebaran, THR, dan lainnya. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar lebih memperbanyak amal di akhir bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah dan merugilah orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya." Sebagaimana manusia, tentu kita tidak pernah luput dari perbuatan dosa. Dan pada bulan Ramadan ini, kita mendapatkan kesempatan yang sangat banyak untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi para hadirin sekalian, di sini izinkan saya untuk menghimbau kepada teman-teman semua untuk tidak menjadi salah satu orang yang lalai seperti apa yang sudah kita bahas pada kultum hari ini. Insya Allah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Selebihnya kurang dari saya semua, dan semua kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.